Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah Hanli dengan hati-hati memeriksa lelaki tua itu, ekspresinya berubah dan berkata, "Apakah Anda lebih suka saya memanggil Anda sebagai Senior Siang, atau Senior Li?" Pria tua itu mengedipkan mata dan penampilannya yang sebelumnya aneh telah benar-benar menghilang. Kemudian sambil tersenyum, dia berkata, "Saya tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Senior Han. Mungkinkah aku mirip dengan kenalan lamamu?" Hanli mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. Tidak ada gunanya mencoba menyembunyikan diri. Seperti yang Anda ketahui, kultivator memiliki ingatan yang luas dan akurat. Dalam ujian api dan darah, kami termasuk di antara beberapa murid lembah Maple Kuning yang berhasil bertahan. Bagaimana aku bisa melupakanmu setelah bertahun-tahun? Selama masa ujian oleh darah dan api, orang tua inilah yang mengusulkan untuk membentuk kelompok dengan Hanli. Pada saat itu, dia bernama Xiang Zili dan memiliki kultivasi pada lapisan ke-10 dari kondensasi Qi. Sangat mengejutkan bahwa dia berhasil muncul hidup-hidup, tetapi pencapaian luar biasa Hanli telah menyebabkan yang lain mengabaikannya. Kelangsungan hidupnya dalam persidangan dan sifat berhati-hati samar-samar memberi kesan pada Hanli bahwa dia menyembunyikan rahasia. Setelah Hanli mencapai pendirian yayasan, dia menjadi murid Li Huayuan, sesepuh formasi inti dari lembah Maple Kuning. Tanpa kontak lebih lanjut dengan Pak Tua Siang, Hanli secara bertahap berhenti memikirkannya, dan setelah invasi iblis Dao ke negara bagian Yue, kelangsungan hidup lelaki tua itu tidak diketahui. Di masa lalu, dia sudah tua dan meskipun ratusan tahun telah berlalu, dia masih seorang kultivator kondensasi Qi, dan tampak sama persis. Bahkan seorang kultivator pendirian yayasan sudah lama mati karena usia. Sama sekali tidak terpikirkan bahwa dia akan menemukannya kembali bertahun-tahun kemudian di sebuah sekte kecil di negara asing. Paling tidak, selama ujian darah dan api, dia pasti menjadi karakter dengan kekuatan tersembunyi. Tidak diketahui apa niatnya saat itu. Hanli menatap lelaki tua itu saat berbagai pikiran melintas di benaknya. Pria tua itu berbicara dengan nada mantap. Ada banyak sekali misteri di dunia ini, dan tampaknya ada seseorang yang persis seperti saya. Tapi saya dapat meyakinkan Anda, nama belakang saya adalah Li, bukan Siang. Jika saya benar-benar orang ini, mengapa saya menyangkalnya? Jejak keheranan muncul saat wajah Hanli tenggelam. Setelah hening sejenak, ekspresinya santai, "Mungkin aku salah, jadi biarkan saja. Bagaimana dengan rekan Taois yang mengarahkan saya ke beberapa catatan tentang penyempurnaan jimat?" Pria tua itu terkekeh dan berkata, "Sesuai dengan nama kami memiliki beberapa catatan di tangan. Namun, catatan yang lebih mendalam ada di cerita kedua. Silakan ikuti saya, Senior." Dia kemudian membawa Hanli ke lantai 2 seperti yang diharapkan dari seorang murid kelas rendah biasa. Dua lantai pertama disusun dengan cara yang sama dan diisi dengan banyak rak. Saat Hanli melihat sekeliling, lelaki tua itu sudah mulai dengan cepat bergerak melewati aula dengan kecepatan yang tidak terduga untuk usianya. Sesaat kemudian, dia mengambil setumpuk batu giok dengan keterampilan tinggi dan terengah-engah saat dia memegangnya di tangannya. Dengan nada menjilat, dia berkata, "Senior, ini adalah catatan penyempurnaan jimat lantai. Ada beberapa di lantai 3 juga. Saya akan melanjutkan dan menyelamatkan Anda dari kesulitan mencarinya." Hanli membelai dagunya dan tersenyum ramah. "Tidak perlu, slip batu giok ini sudah cukup untuk bertahan selama 2 hari. Saya pribadi akan mencari rekaman itu jika saya punya waktu. Anda dapat melanjutkan dan mengurus tugas Anda. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu pelajaranmu lagi. Jika Senior memiliki perintah, tolong hubungi saya. Aku akan tinggal di bawah."
Pria tua itu tersenyum lebar dan kemudian meletakkan slip batu giok di atas meja terdekat sebelum berjalan menuruni tangga dengan hati-hati. Setelah Hanli melihatnya turun, senyumnya perlahan memudar menjadi ekspresi yang berat. Apakah senior Soul Divergence dapat melihat melalui kultivasinya? Saya sudah menyapu indera spiritual saya melewati tubuhnya, dan meskipun saya mampu menembus lapisan ilusinya, saya masih belum dapat menentukan kultivasinya yang sebenarnya. Seperti seluruh tubuhnya terdiri dari ilusi. Itu sama dengan saya. Bahkan dengan indera spiritual saya yang superior, saya tidak dapat melihat melewatinya, jawab Monarch Soul Divergence. Petik 2. Mungkinkah indera spiritual orang ini jauh melebihi saya dan senior? Kata Hanli dengan sedikit gangguan. Sangat tidak mungkin, bahkan jika seorang kultivator memiliki indera spiritual yang lebih kuat dari kita, itu tidak akan sebanyak itu sehingga mereka dapat sepenuhnya menghindari deteksi kita. Dalam keadaan seperti ini, orang ini mengembangkan teknik rahasia yang luar biasa, memiliki harta karun yang besar, atau bahkan, Monarch Soul Divergence kemudian menghilang. Bahkan apa? Hanli bertanya. Monarch Soul Divergence dengan ragu berkata, ada satu kemungkinan lain. Orang ini telah memasuki tahap transformasi dewa. Dia akan dapat menyebarkan keseluruhan kekuatan spiritual dari meridiannya ke dalam tubuh fisiknya, dan juga akan dapat menghapus jiwa baru lahirnya untuk sementara waktu sehingga tidak ada yang dapat mendeteksinya. Meskipun disposisi stabil Hanli, dia terlihat terkejut. Senior pasti bercanda. Seorang kultivator transformasi dewa. Monarch Soul Divergence dengan tenang berkata, meskipun saya tidak dapat memasuki tahap transformasi dewa, saya telah melakukan sedikit riset tentang masalah itu. Ini adalah kemampuan paling dasar yang bisa mereka lakukan. Hanli menghela napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak mempertanyakan kemampuan mereka, tetapi apakah mereka akan tinggal di dunia ini? Bukankah seharusnya para kultivator transformasi dewa mampu naik ke alam spiritual? Dengan nada bingung, Monarch Soul Divergence menjawab, sementara aku telah menjelajahi dunia di masa lalu dan belum menemukannya, aku yakin mereka masih bertahan di dunia ini, dan tidak sedikit juga. Kemampuan untuk naik ke alam roh dan apakah mereka memiliki kekuatan adalah dua hal yang berbeda. Saya tidak terlalu yakin dengan detailnya, tetapi setelah mereka memasuki tahap transformasi dewa, mereka sering tidak dapat menunjukkan diri, seperti kultivator biasa atau bencana akan menimpa mereka. Jadi seperti itu, senior, kenapa kamu tidak pernah menyebutkan ini padaku? Monarch Soul Divergence mendengus kesal. Apa gunanya? Anda bahkan belum mencapai tahap akhir Naschen Soul. Saya yakin Anda akan menyadari hal ini begitu Anda mampu melewatinya. Mengapa lagi para kultivator tahap transformasi dewa semua setuju untuk menghilang dari dunia kultivasi? Hanli tersenyum kecut dan berkata, kemudian kultivator di lantai bawah memiliki kesempatan untuk menjadi kultivator tahap transformasi dewa. Iya, tapi meski dia bukan seorang kultivator transformasi dewa, dia masih memberiku rasa takut. Anda sebaiknya menghindari memprovokasi dia. Setelah berpikir sejenak, Hanli berkata, jadi kamu juga merasakan hal yang sama. Itu sebabnya saya mengubah nada saya setelah saya naik ke lantai 2. Karena orang ini melakukan perjalanan jauh-jauh ke sini, dia pasti memiliki tujuannya. Untuk saat ini, anggap saja tidak ada yang salah. Iya, dan jika memungkinkan, mari kita pergi dari sekte jimat surgawi sesegera mungkin. Jika orang ini benar-benar yang kita takuti, dia bisa memutuskan untuk membunuhmu untuk menjaga rahasianya, peringatan Monarch Soul Divergence. Hanli menggelengkan kepalanya, tapi jika aku pergi dengan cepat, itu malah bisa memprovokasi dia. Untuk saat ini, mari kita tinggal beberapa hari lagi. Karena dia menyembunyikan dirinya dan mengubah namanya, dia pasti berada di bawah pengaruh batasan yang Anda sebutkan jika dia seorang kultivator transformasi dewa.
Monarch Soul Divergence tertawa datar dan berkata, kata-katamu memang masuk akal. Sepertinya saya belum memikirkan masalah ini secara menyeluruh. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan dan berkata, tapi sekarang kamu sudah pulih dari penggunaan teknik penghindaran bayangan darah, kamu harus mulai menyempurnakan tubuh bonekaku. Han Li mendengus setuju. Aku akan langsung melakukannya setelah aku selesai membunuh naga banjir itu. Lagi pula, skala Scarlet Flame Float Dragon harus diperoleh segera, karena mereka tidak akan tinggal di sana selamanya. Sedangkan untuk Black Phoenix Feather, tidak perlu terburu-buru. Saya bisa mendapatkannya setelah tubuh boneka selesai. Monarch Soul Divergence tertawa terbahak-bahak puas. Itu akan berhasil. Selama aku bisa melihat tubuh boneka itu sebelum aku mati, aku tidak akan menyesal. Han Li tersenyum ketika mendengar ini dan tidak berbicara lebih jauh. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya, melepaskan beberapa bendera formasi di sekelilingnya. Dalam sekejap cahaya, bendera-bendera itu menghilang digantikan kabut biru samar yang menutupi seluruh lantai. Meskipun dia tidak percaya bahwa lelaki tua itu tiba-tiba menyerang, tidak ada salahnya untuk bersiap. Han Li kemudian berjalan ke meja dengan slip giok, dan mengambil satu ke tangannya sebelum membenamkan indera spiritual ke dalamnya. Han Li tinggal di aula catatan Sekte Jimat Surgawi selama 3 hari dan membaca slip giok yang berhubungan dengan penyempurnaan jimat. Ada beberapa teknik rahasia, dan dia menggandakan beberapa isinya sehingga dia bisa menelitinya lebih lanjut di lain waktu. Yang mengejutkan, beberapa catatan bahkan menguraikan sedikit tentang 2 jimat rahasia lainnya dari Sekte Jimat Surgawi. Jimat bentuk roh itu aneh karena memasuki tubuh seseorang. Itu kemudian akan ditempa di dalam dantian dan dapat digunakan tanpa henti. Jika seseorang memupuknya sampai tahap tertentu, tidak hanya akan menjadi tajam tanpa batas, tetapi orang juga akan dapat menggunakan teknik iblis Dao seperti Cataclysmic Graph tanpa mengorbankan anggota tubuh. Jimat lainnya adalah jimat Zirah Six Peak. Itu memadatkan ki spiritual terdekat menjadi perisai 6 lapis. Jika diberi sumber yang tak ada habisnya, perisai 6 lapis itu akan mereformasi dirinya sendiri tanpa henti. Itu adalah salah satu dari sedikit teknik luar biasa yang dapat mengendalikan ki spiritual duniawi yang tidak melibatkan kultivasi transformasi dewa. Dari 3 jimat rahasia sekte, jimat bentuk roh adalah yang paling mudah dipahami. Setelah seorang kultivator memasuki tahap formasi inti, mereka akan dapat memeliharanya di dantian. Dia memperhitungkan bahwa kultivator sekte berturut-turut menggunakan kemampuan ini. Namun, kekuatan jimat tidak hanya bergantung pada kultivasi pengguna dan waktu pemeliharaannya, tetapi juga kualitas bahan yang digunakan untuk memurnikannya, sangat mirip dengan harta sihir. Jimat Armor Six Peak berbeda. Selama itu disempurnakan, siapapun bisa menggunakannya. Kekuatan jimat ini bergantung pada konsentrasi ki spiritual duniawi di sekitarnya. Dalam keadaan ideal, itu akan menampilkan kekuatan yang menakjubkan. Menurut catatan tetua sekte sebelumnya, metode penyempurnaan jimat Zirah 6 puncak, hilang ketika Master Surga Jimat meninggal dunia. Kembali ketika Sekte Jimat Surgawi berada di puncaknya, mereka terkejut dengan hilangnya ini dan menjadikan pemulihannya sebagai prioritas utama sekte untuk banyak generasi setelahnya. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan sedikit pun petunjuk tentang keberadaannya dan pencarian berakhir. Adapun jimat penaklukan jiwa, itu belum disempurnakan sejak berdirinya sekte, hanya Spirit Form Talisman yang benar-benar memiliki kegunaan praktis. Han Li sangat tertarik dengan 2 jimat lainnya. Jimat bentuk roh khususnya adalah tindakan penyelamatan hidup yang optimal karena memungkinkan dia untuk menggunakan teknik pengorbanan. 3 hari kemudian, Han Li membaca jimat terakhir yang menarik baginya dan akhirnya berdiri. Dia menyapu indera spiritual ke bawah dan menemukan bahwa Pak Tua Siang masih di sana. Dia mengerutkan kening dan merenung dengan khawatir.
Dalam beberapa hari terakhir ini, lelaki tua itu tetap berkultivasi dengan damai dan tidak melangkah keluar dari gedung. Adapun keadaan di luar, Han Li merasa cukup menggelikan. Khawatir bahwa dia akan pergi tanpa peringatan, para kultivator pendirian Yayasan Sekte telah bergiliran menunggu di luar. Setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, dia turun ke lantai dasar. "Senior, apakah kamu sudah selesai membaca?" Ketika lelaki tua itu melihat Han Li muncul, dia segera menyingkirkan slip batu giok di tangannya dan menyeringai. Han Li tersenyum dan berkata, "Ya, saya telah melihat semua yang saya inginkan. Anda dapat melakukan sesuka Anda." Setelah itu, dia membuat jalan keluar. Kilatan terang melintas dari mata lelaki tua itu saat dia melihat Han Li pergi, tetapi ekspresinya segera kembali normal. Ketika dia meninggalkan gedung, dia melihat pria parubaya yang membawanya ke sini. Ketika pria itu melihat Han Li, dia buru-buru menyapanya dan dengan hormat meminta agar dia melakukan perjalanan ke aula utama. Setelah membaca dengan teliti koleksi catatan mereka, Han Li setuju karena tidak pantas baginya untuk menolak. Pria parubaya itu dengan senang hati mengirim jimat transmisi suara ke aula utama. Menunggu di sana adalah eselon atas dari Sekte Jimat Surgawi dan dua kultivator formasi inti parubaya yang tidak dikenal, seorang pria dan seorang wanita. Ketika anggota Sekte Jimat Surgawi melihat Han Li, mereka memberi hormat padanya. Tetua Sekte Wen kemudian memberikan pengantar, keduanya adalah rekan Taois Chang dari Gunung Kabut Emas dan rekan Daois Xie dari Lembah Bright Yang. Ketika kedua rekan Daois ini mendengar bahwa senior telah memberkati kami dengan kehadirannya, mereka datang ke sini untuk memberikan penghormatan dan telah menunggu sejak saat itu. "Ah, kalian berdua cukup perhatian untuk menunggu sementara aku menghabiskan beberapa hari terakhir untuk meneliti teknik penyempurnaan jimat." Han Li memasang ekspresi acuh. "Hampir tidak, suatu kehormatan bagi kami untuk dapat melihat Anda." Setelah keduanya memastikan kultivasi Han Li, mereka berdua memberi hormat padanya. Sebenarnya, ketika Sekte Jimat Surgawi meminta mereka untuk datang, keduanya ragu apakah mereka benar-benar memiliki pengunjung yang memiliki kultivasi Nas Chen Sol. Bagaimanapun, keduanya sangat menyadari keadaan Sekte Jimat Surgawi saat ini. Meskipun mereka semua diklasifikasikan sebagai sekte kecil, Sekte Jimat Surgawi adalah yang terlemah dari ketiganya dalam aliansi mereka, jadi agak mengejutkan bagi seorang kultivator Nas Chen Sol untuk mengunjungi mereka. Manfaatnya jelas jika itu benar. Keduanya tidak tinggal diam ketika mereka mendengar ini dan bergegas ke sekte semalaman untuk memverifikasi masalah ini. Keraguan mereka sekarang hilang setelah secara pribadi menyaksikan kultivasi mendalam Han Li. Hanya setelah Han Li duduk, yang lain berani mengikuti. Dari Master Sekte Jimat Surgawi, para kultivator pendirian yayasan lainnya hanya berdiri di samping. Wanita bermarga Xie berkata dengan suara yang menyenangkan, "Apakah senior mendapatkan sesuatu dari tinggal di aula rekaman? Jika senior tertarik, kami juga memiliki beberapa catatan tentang masalah ini, meskipun lembah kami tidak terlalu mahir dalam teknik penyempurnaan jimat." Han Li tersenyum pada wanita itu dan berkata, "Tidak perlu merepotkanmu. Saya memiliki beberapa urusan mendesak dan harus segera berangkat ke Provinsi Linjiang." Pria bermarga Chang itu berteriak kaget. "Apakah senior bermaksud berurusan dengan naga banjir yang ganas itu?" "Oh, kamu tahu tentang itu?" Han Li bertanya dengan ekspresi berubah. Dengan nada ragu-ragu, kultivator Chang berkata, "Para kultivator yang melakukan perjalanan ke Provinsi Linjiang semuanya pergi untuk naga banjir yang ganas. Saya khawatir informasi senior sudah lama." Ekspresi Han Li tenggelam dan dia perlahan berkata, "Saya mendapatkan berita ini setengah tahun yang lalu di pasar. Karena naga banjir sekitar kelas 7, mereka seharusnya tidak diburu begitu cepat oleh kultivator lain." "Tidak sama sekali," Pak Tua Wen buru-buru menjelaskan,
belum lama ini mereka berhasil membunuh naga banjir dalam penyergapan. Tapi naga banjir dengan keras membalas dan membunuh banyak kultivator sebagai balasannya. Bahkan ada kultivator Naschen Sol yang terluka parah. Bagaimana kultivator Naschen Sol terluka? Han Li bertanya dengan heran. Pak Tua Wen menjawab, naga banjir biru kelas 8 yang telah berubah muncul di antara mereka. Para kultivator yang menyergap telah menderita kerugian besar karena mereka tidak menduganya. Sementara Sekte Laut Selatan telah mengirim banyak tetua, mereka hanya mampu mengusir kelompok naga banjir. Naga banjir telah berjalan ke banyak pulau di tepi pantai, dan bersembunyi di sana, sering menyerang kultivator liar, dan kapal fana di sekitarnya. Jika kultivator Naschen Sol berkelompok, dan menyerang mereka bersama-sama, naga banjir akan segera melarikan diri jauh ke dalam lautan menggunakan teknik penghindaran es. Serangan mereka menjadi semakin ganas akhir-akhir ini dan jauh lebih merepotkan. Naga banjir kelas 8, Han Li bergumam. Dia diingatkan tentang Venomous Flood Dragon tingkat 8 yang telah dia bunuh di masa lalu. Meskipun binatang iblis itu hanya kelas 8, memiliki kekuatan sejati yang melampaui seorang kultivator Mid Naschen Sol. Selain itu, sangat sulit untuk dihadapi saat berada di laut. Namun, Han Li tidak tertarik pada naga banjir biru. Dia kemudian bertanya, saya ingat bahwa ada naga banjir atribut api merah di antara mereka, naga banjir api merah khususnya. Apakah ini benar? Kultivator Chang tampaknya tahu banyak tentang masalah ini dan dengan cepat menjawab, sepertinya ada naga banjir merah di antara mereka, tapi saya tidak terlalu yakin apakah itu adalah naga banjir api merah. Itu akan berhasil. Han Li mengangguk puas. Ketika yang lain di aula melihat wajah Han Li telah rileks, mereka semua menghela nafas lega. Pada saat itu, Pak Tua Wen dan dua lainnya bertukar pandang. Kemudian dia mungkin bertanya, kultivasi senior Han cukup luas. Tentunya Anda harus menjadi penatua dari sekte besar. Han Li melirik ketiganya dan tersenyum misterius. Hehe, aku berasal dari daerah yang agak terpencil. Saya bukan yang lebih tua dari sekte manapun di Great Jin. Petik 2. Tatapan tajam Han Li mengejutkan kelompok itu, tetapi setelah mendengar kata-katanya, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Setelah ragu-ragu sejenak, Pak Tua Wen kemudian dengan hati-hati bertanya, karena senior telah meneliti jimat penaklukan roh, apa pendapatnya tentang itu? Apakah itu layak untuk Anda perhatikan? Han Li menghela nafas dan berkata, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, nyatakan. Tidak ada gunanya berbelit-belit. Mungkinkah Anda ingin saya masuk ke sekte Anda? Setelah mendengar nada tidak senang Han Li, Pak Tua Wen terkejut dan dengan cepat menjelaskan, tolong jangan salah paham, senior. Saya tidak akan berani memiliki permintaan yang luar biasa. Saya hanya ingin bertanya apakah senior bersedia menjadi tetua tamu bersama dari 3 sekte kami. Seorang tetua tamu, Han Li segera menyipitkan matanya. Sekte kecil dan menengah di Great Jin sering memiliki posisi sekte untuk kultivator liar tingkat tinggi. Meski posisinya terdengar sama dengan sesepuh biasa, sebenarnya ada beberapa perbedaan. Untuk sekte kecil, tetua tamu hanya sebatas nama. Tetua tamu tidak dapat dibatasi oleh sekte dan juga tidak akan terikat pada perintah mereka. Biasanya, mereka hanya akan menemukan kebutuhan untuk mengambil tindakan ketika sekte mereka mengalami kecelakaan. Bahkan bantuan ini tidak wajib dan bergantung pada suasana hati. Penatua tamu bahkan dibayar sesuai dengan posisi dan kadang-kadang dibayar bahkan lebih dari penatua biasa. Alasan mengapa posisi tetua tamu tersebar luas di Great Jin adalah karena banyaknya sekte kecil dan kurangnya jumlah kultivator Naschen Sol. Apalagi sekte kecil, bahkan sekte kelas menengah juga kekurangan kultivator Naschen Sol. Dalam keadaan seperti itu, wajar saja bagi mereka berusaha sekuat tenaga mencari seorang kultivator Naschen Sol liar.
Tapi biasanya kultivator liar tingkat tinggi merasa menghina untuk memasuki batasan sekte, tetapi tergoda oleh kompensasi. Akibatnya, posisi penatua tamu muncul.